Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, wahai murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita lanjutkan ngaji kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas Shiratal Mustaqim, cerita orang-orang tua kita tentang titian serambut di belah 7, atau jembatan yang seukuran rambut manusia yang dibelah menjadi 7 bagian, yang harus dilalui manusia untuk masuk surga, dikenal dengan sebutan jembatan Shiratal Mustaqim. Kita telah mendengar cerita jembatan Shiratal Mustaqim ini semenjak kecil hingga sekarang, dan mungkin juga akan terus diceritakan kepada anak cucu kita hingga ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun yang akan datang. Setiap kali kita mendengar cerita ini, pasti akan merasa ngeri, ketakutan. Sebab begitu kita terpeleset atau tergelincir, di bawah kita adalah neraka yang apinya berkobar-kobar, yang panasnya mungkin mencapai ribuan derajat Celcius. Kita selalu terbayang betapa sulitnya untuk masuk surga. Cerita ini begitu kontras dengan cerita tentang apa yang ada di dalam surga, nikmat dan indahnya di dalam surga, bidadari-bidadari dan cantik molek, makanan yang serba lezat, pemandangan alam yang begitu indah, pohon yang rimbung dan rindang, air jernih yang senantiasa mengalir, dan bahkan ada kolam susunya. Bagaimanakah akal sehat kita mencerna semua cerita itu? Segudang pertanyaan bisa muncul, dan jawabannya pastilah susah. Siapa yang bisa menjawabnya, sementara belum ada orang yang mengalaminya? Secantik apa atau seramping apa bidadari itu? Atau seputih apa? Atau mungkinkah bidadari itu bertumbuh gembrot? Selezat apa makanan di surga itu? Atau seindah apa taman surga itu? Dan akan lebih banyak lagi pertanyaan yang mungkin muncul, dan apa jawabannya? Bagi kita yang sama sekali belum mengenal dunia hakikat, pastilah semua pertanyaan itu menuju jalan buntu. Akan tetapi tidak demikian dengan sudut pandang hakikat. Dunia hakikat adalah dunia yang penuh dengan kiasan, penuh dengan lambang, simbol, atau sanepan. Tidaklah mungkin semua ungkapan cerita itu ditelan mentah apa adanya, ditelan mentah begitu saja. Bila ada makna lugas, pastilah ada makna kias. Bagi para penyair atau sastrawan dan mereka-mereka yang hidup sebagai seniman, ungkapan perasaan, ekspresi perasaan, baik itu mengenai cinta, benci, duka, dendam, dan seterusnya, bisa menjadi bermacam-macam. Contohnya, bukit kan kudaki, laut pun kuseberangi, lautan api tetap aku arungi. Tak jumpa sehari, rasanya bagaikan sewindu, dan seterusnya. Ungkapan-ungkapan tersebut memang tidaklah masuk akal, tetapi itulah ekspresi perasaan para penyair. Apabila bahasa-bahasa atau ungkapan-ungkapan seperti ini ditelan secara mentah atau apa adanya, maka semuanya jadi kacau, serba tak masuk akal. Geran
Di dalam Al-Quran banyak digunakan bahasa-bahasa ungkapan untuk menggambarkan tentang surga dan neraka. Dan tentu saja tidak boleh ditelan mentah apa adanya. Harus dipahami dengan hati yang jernih dan penuh kedewasaan. Marilah kita kembali kepada Shiratal Mustaqim. Dalam surat Al-Fatihah jelas dinyatakan, Ihdinas Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang dibenci, dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Ayat ini menjelaskan makna Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang menyadari dan mensyukuri hidup sebagai rahmat dan sebagai nikmat. Jalannya orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Apakah kita termasuk orang yang mengerti makna syukur? Apabila seseorang telah memberikan sesuatu kepada kita, apakah kita berterima kasih ataukah tidak? Ketika kita pinjam sapu kepada tetangga, kita kembalikan sapu tersebut sambil mengucapkan terima kasih. Kita diberi pinjaman saja, kita harus berterima kasih. Apalagi sesuatu itu diberikan kepada kita. Adakah Tuhan tidak pernah memberi kepada kita sehingga kita tidak pernah berterima kasih kepadanya? Janganlah kita jadi orang yang tak tahu diri, tak tahu balas budi, atau tidak tahu terima kasih. Apalagi kepada Tuhan kita yang Maha Pemberi, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Benarkah kita ini seorang hamba, seorang abdi, atau pelayan Tuhan? Bila jawabannya adalah iya, lalu bagaimana selayaknya seorang abdi? Bukankah abdi atau pelayan identik dengan ketaatannya? Seorang abdi selayaknya senantiasa meminta petunjuk kepada majikannya. Tugas-tugas apa saja yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya agar tidak keluar dari jalur pengabdian. Jalan yang lurus adalah jalan menuju pengabdian, dan sudah seharusnya kita merasa bersyukur manakala tugas-tugas itu terlaksana dengan baik. Jika kita naik sepeda motor dan sering macet, sering mogok di tengah perjalanan, bukankah kita jadi susah? Bukankah kita jadi sulit untuk bersyukur? Shiratal Mustaqim ada jalannya orang-orang yang pandai bersyukur. Dan syukur yang terbesar bagi seorang abdi adalah lancarnya tugas pengabdian. Lalu mengapa Shiratal Mustaqim itu digambarkan bagai titian atau jembatan serambut di belah 7? Ini untuk menggambarkan betapa sulitnya berada di jalan yang lurus, betapa sulitnya selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Dan mengapa dibagi 7? 7 adalah lambang dari 7 hari. Setiap hari, apakah kita bisa selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita? Bahkan bukan hanya tiap hari, mestinya setiap saat, setiap detik. Bukankah kasih sayang Tuhan sama kita juga tiap saat? Dan tak pernah libur. Udara yang kita hirup tiap saat, bumi yang kita tinggali selama ini, air yang kita minum,
yang kita pakai mandi, buat cuci pakaian, dan seterusnya. Roda kehidupan juga tak pernah berhenti, selalu berputar. Bukanlah pekerjaan mudah untuk setiap saat, setiap tarikan nafas, setiap langkah kaki kita, bahkan setiap kedipan mata kita, untuk selalu ingat kepada Tuhan hingga bersyukur. Ger anak-anakku, murid-muridku, rasa syukur itu rahmat, rasa syukur itu nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kamu bersyukur akan kuberikan tambahan nikmat, akan tetapi bila kamu kufur, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Sulitnya bersyukur ini bisa kita buktikan. Cobalah kita kumpulkan satu kampung, lalu kita lihat satu persatu. Adakah di antara mereka yang termasuk orang-orang yang pandai bersyukur? Inilah bukti betapa sulitnya melintasi jembatan menuju surga, jembatan Shiratal Mustaqim. Surga adalah tempat yang penuh kedamaian, penuh kenikmatan yang tidak terhingga. Tempatnya orang-orang yang bersyukur, sedangkan neraka adalah sebaliknya. Di dalam neraka tak mungkin kita menemukan orang-orang yang bersyukur. Di dalam surat Hud ayat 106 dinyatakan, wa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiqun. Adapun orang-orang yang celaka, tempatnya di neraka. Mereka di dalamnya mengeluarkan nafas dan menarik nafas dengan merintih. Bila kita bertemu dengan teman kita yang sering mengeluh, yang sering merintih, dan tak pernah terima dengan keadaan apapun, apakah bisa kita bayangkan orang seperti ini akan menjadi penghuni surga? Sulitnya masuk surga, sulitnya menikmati hidup penuh kedamaian, apabila digambarkan harus melalui jembatan atau titian serambut di belah 7, bukanlah sesuatu yang berlebihan, bukanlah sesuatu yang tidak masuk akal. Justru penggambaran itu sangat rasional. Bisakah kita menunjuk satu orang saja di antara 1000 orang yang ada di sekitar kita yang benar-benar layak masuk surga? Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 1 dinyatakan, Alif Lam Mim Ra, tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika mir rabbikal haq walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Alif Lam Mim Ra, ini adalah ayat-ayat Alkitab, dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu adalah benar, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ayat ini jelas menyatakan bahwa sebagian besar manusia itu tidak beriman. Hal ini membuktikan betapa sulitnya orang untuk masuk surga. Ger anak-anakku, murid-muridku, oleh karena begitu sulitnya untuk masuk surga, maka tak salah bahwa surga itu semata-mata kemurahannya dan neraka adalah keadilannya. Tidak sedikit pun amal ibadah yang kita lakukan layak bagi kita untuk masuk surga, dan hampir semua dari kita pasti tak akan mampu menahan derita sebagaimana yang ditanggung oleh para rasul, oleh para nabi. Oleh sebab itu, hapuslah angan-angan kita, impian-impian kita tentang surga. Yang penting sebagai seorang abdi, kita jalani saja semua perintahnya semaksimal mungkin, dan kita jauhi larangan-larangannya sebisa mungkin. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan menyia-nyiakan keimanan kita atau pengabdian kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun ada nilainya, dan barang siapa berbuat keburukan sekecil apapun juga ada nilainya.
kali ini sekian dulu wejangan-wejangan yang lain kali kita lanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.